Cara mengerti anak itu bagaimana? Ya kita harus paham dulu. Anak itu tiap hari itu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan siapa temannya gitu. Terus yang kedua mungkin potensi anak. Nah, kita menggali potensi anak. Potensi anak, dia maunya kemana? Faknya, apakah ke sosial, apakah ke ilmu akademik yang memang khusus dalam hal hitung lah. Hitung itu eksakta ya, eksak. Apa kabar ini teman-teman sahabat Semada 96 Jember ya. Ini hari ini nih spesial ini. Kebetulan kita akan mengulas profil salah satu alumni Semada 96 Jember ini, ada Mas Rudi. Ya. Rud, jeneng lengkapmu siapa, Rud? Rudi Kustanto. Rudi Kustanto ya. Nah, ini gini. Ini menarik sebenarnya kalau tentang Rudi ya. Kebetulan kan teman kita itu kan punya banyak latar belakang yang ya berbeda-beda ya. Selalu menarik untuk diulas. Rud, ini tentang latar belakangnya Rudi ya. Yang saya tahu ini, Rud. Yang saya tahu kan sekarang profesinya adalah memberi les ya ke anak-anak sekolah. Tapi kalau boleh tahu, itu ceritanya gimana? Ketika kok akhirnya memilih profesi ini setelah lulus SMA? Mungkin ada latar belakang cerita, apa dulu pernah jadi guru atau gimana? Sebenarnya pada saat waktu dulu di kuliah di Malang Ya. itu disuruh bantu sama dosen, yaitu membantu putranya untuk belajar. Karena sebenarnya dosen sendiri pun itu untuk ngajari anaknya itu juga kerepotan sebenarnya. Kenapa? Ya juga itu. Akhirnya kami, saya, teman saya ada 3 orang itu, 1 perempuan, 2 cewek, 2 laki-laki. Itu ya akhirnya mereka berusaha untuk satu mengajari anak dosen, yang kedua bonusnya kita dipermudah dalam mengerjakan skripsi. Oh gitu. Dulu kuliah yang jurusan apa? Di jurusan apa dulu? Teknik elektro. Oh, teknik elektro. Di mana? Malang Di Unisma. Oh, Unisma ya. Oh ya. Unisma. Terus setelah lulus gimana? Setelah lulus ya pernah bekerja di Exerentech di Pandaan, kemudian di Mebel di Malang sana. Cuma karena sistem kerja dan sistem penggajian yang kurang cocok, manusiawi ya? lah, kurang manusiawi, jadinya kami, bahkan saya orang 2 dulu, saya dan teman saya, akhirnya secara bersamaan mengundurkan diri. Terus? Kemudian singkat cerita langsung pulang ke Jember. Pulang ke Jember saat itu kita masih belum punya pekerjaan. Cuma karena dengan calon mertua sudah disuruh menikah, gitu. disuruh menikah karena pada waktu itu sebelum kita dapat ijazah, jadi sudah disuruh tunangan dulu sama mertua. Terus? Karena bapak mertua itu kerjanya kan di Irian, yaitu di Freeport. Oh, di Freeport. Di Freeport. Kemudian kita tunangan, jadi karena istri itu dari fakirnya dari ekonomi, jadi selesai duluan. Terus dianya bekerja di PO Restu di Singosari sebagai admin. Lambat laun karena kondisi yang diharuskan setelah dapat ijazah langsung kita menikah, akhirnya ya mau nggak mau kita menikah. Terus saya boyong ke Jember. Nah di Jember akhirnya saya bertemu dengan teman lama, dan itu pun menarik atau mungkin menganggap saya itu teman lama dan diajari untuk belajar aritmatika dulu itu. Jadi les aritmatika. Nah, aritmatika itu sebenarnya digunakan untuk mengajari anak-anak usia dini di bawah usia 12 tahun. Lambat laun karena mungkin penghasilannya kurang memenuhi standar di Jember, akhirnya
saya itu inisiatif untuk ngelesi anak-anak dari wali murid yang memang anaknya kurang mampu dalam hal belajar. Sampai sekarang akhirnya gitu. Iya, sebenarnya kalau tentang ini ya, kan mengajar itu kan ada yang karena terpaksa, ada orang yang memang suka gitu pekerjaan. Kalau di gimana? Tentang awalnya ini terpaksa. Awalnya terpaksa. Terpaksa ya? Karena namanya laki-laki kalau awalnya sudah tidak ada pilihan gitu ya? Atau kalau sudah nggak ada pilihan, terus kita sudah berkeluarga, mau nggak mau kita harus punya pekerjaan. Nah, meskipun itu penghasilannya kurang pas untuk ini untuk biaya hidup seperti itu. Ya memang awalnya dipaksa. Nah, lambat laun akhirnya ya itu jadi kesenangan dan mata pencaharian sampai sekarang. Sampai sekarang bisa menikmati pekerjaannya. Kan namanya mengajar ya, ngelesi anak gitu ya. Itu kira-kira ya pengalamannya selama ini, suka dukanya itu gimana? Maksudnya nangani anak dengan berbagai ya latar belakang, mungkin beda ekonomi, ada yang ekonominya menengah atas bawah, atau mungkin beda sekolah, ada yang swasta, ada yang negeri. Itu gimana? Suka dukanya gimana? Jadi kalau untuk sukanya itu saya pribadi itu sangat suka sebenarnya dengan anak-anak itu. Apabila anak itu sudah mencapai yang tadinya dia itu mungkin biasa saja, menjadi lebih bisa dalam menghitung dan bisa memahami soal-soal yang diberikan oleh guru, itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Yang kedua kalinya penghargaan. Jadi penghargaan dari orang tua kepada guru les itu pun sampai saat ini saya akui itu sudah luar biasa. Jadi tidak ada lagi yang namanya guru les itu cuma kayak guru biasa, tapi dengan empati mereka itu bisa membawa kami selaku guru les itu bisa juga membawa diri biar anak-anak mereka pun bisa berempati juga kepada orang tuanya. Oh gitu, anunya ya, kadang-kadang. Terus tantangannya apa biasanya kalau ngajar anak-anak sekolah? Kalau duka mungkin nggak ada, hanya tantangan saja. Biasa, kadang kita sudah nyampe ke rumahnya yang mau di les privat, orangnya atau anaknya nggak ada. Satu. Yang kedua, kadang anaknya itu masih tidur. Bahkan saya disuruh membangunkan anaknya untuk les gitu loh. Karena orang tua sendiri mungkin belum datang karena kesibukan bekerja. Itu. Tapi hal itu asik kok. Jadi sebagai apa ya? Sebagai tantangan lah, tantangan. Irit ini gini ya. Pernah nggak ya maksudnya ya namanya guru les ya. Mungkin ada tuntutan dari orang tua, kan ada yang mungkin menuntut anaknya harus begini. Itu pernah nggak terbebani karena itu atau gimana? Ya. Atau orang tua cuma pasrah aja, nggak ada target atau apa? Biasanya gimana? Umumnya itu orang tua memang kepingin itu pertama-tama itu melihat dari hasil anak itu dari nilai, bukan dari kepintaran anak atau kecerdasan anak dalam menghitung, dalam memecahkan masalah soal-soal yang di sekolah. Nah, dengan hal seperti itu ya kita harus bisa mencikapi. Jadi kalau ingin lesnya itu nilainya bagus, maka alangkah baiknya saya sarankan jangan dileskan pada guru selain guru dari kelas sekolahnya. Tapi kalau dari sekolahnya misalkan mungkin kelas 3 dilesi pada guru kelas 3, ya insya Allah mungkin nilainya nanti akan terangkat dengan baik. Kenapa ya? Karena memang sudah sekolahnya. Tapi kalau guru les yang secara umum itu kan hanya ya tadi kalau saya kan berhitung. Jadi biar anak itu lebih tangkas, lebih cepat dalam mengatasi masalah soal-soal berhitung. Itu aja. Berarti lebih menaikkan skillnya. Begitu. Untuk nilai itu sebuah bonus bagi mereka sebenarnya. Minimal mereka tahu tahap-tahapan dalam menyelesaikan masalah perhitungan. Kalau ini selama ini mata pelajaran yang biasa dilesi mata pelajaran apa? Mental aritmatika sama
matematika umum sama IPA. Sama IPA ya. Nah, sama. Jadi memang spesialnya di IPA ya. Kalau biasanya ini kan mungkin ya teman-teman kita atau apa, Ruth aku punya anak mau les gitu misalnya ke Rudi, itu prosedurnya gimana? Apa nanti anaknya disuruh ke sini, apa nanti Rudi ke rumahnya atau gimana? Memang ada 2 pilihan. Yang pertama mungkin Res bisa datang ke rumah saya, terus yang kedua mungkin saya ke rumah mereka, jadi les privat gitu. Ada yang mungkin ada les kelompok les gitu ya? reguler. Nah, les reguler itu biasanya harus sama. Kalau kelas 3 SD saja, kelas 4 kelas 4 saja, dan itu pun maksimal hanya satu kelompok 5 orang. Kalau les privat itu bisa 1 orang 2 orang maksimal. Misalkan adik kakak bisa ini ya. Bisa. Biasanya Rudi tangani anak kelas berapa aja? Mulai dari SD, SMP, SMA. Pokoknya tentang ini ya, tentang apa? Apa namanya itu? Berhitung, matematika, IPA gitu ya. Nah, ya Ruth, ini gini ya. Mungkin ini berbagi tips ya. Saya sendiri tuh apalagi kalau zaman Zoom itu. Kadang kan tiba-tiba guru itu WA. Pak, ini belum mengumpulkan tugas, belum apa gitu ya. Kadang atau anaknya agak ketinggalan di pelajaran gitu ya. Ya namanya orang tua itu kan kadang kita nggak tahu psikologi cara ngajari anak supaya paham itu gimana tekniknya. Maksudnya apa ya? Membuat mereka itu bisa cepet paham apa namanya tentang pelajaran itu biasanya gimana caranya? Kan kadang ada beberapa anak itu kan kok tiba-tiba dia nggak paham gitu, terus kita jadi orang tua kadang nggak sabar, kok masa kayak gini aja nggak bisa gitu. Sebenarnya itu tekniknya gimana sih kalau kita jadi orang tua gitu kan, kamu biasa nangani anak-anak cara belajar mereka supaya bisa cepat nangkep apa pelajarannya? Sebenarnya kita harus yang pertama itu yang memahami. Jadi memahami karakter dari anak itu sendiri. Tingkat kemampuannya. Yang pertama. Yang kedua mungkin di saat anak itu blank atau mungkin capek atau mungkin dia punya masalah yang memang kita belum tahu, kita harus saling bicara dulu. Kemudian nggak asal langsung kita perintahkan untuk mengerjakan soal, mengerjakan tugas. Terus yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya, orang tua atau kita sendiri yang saya lakukan itu, sebelum kita menyalahkan anak, kita harus tahu dulu apakah soal yang diberikan guru itu sudah sesuai dengan anak, sudah sesuai dengan materi yang diberikan, atau sudah cocok dengan silabus yang telah diberikan oleh sekolah. Kadang-kadang kan ada yang memang di luar hal seperti itu, makanya akhirnya anak itu merasa malas. Itu bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka merasa tidak mampu dan tidak ada materi yang dia pelajari. Atau mungkin pondasi nggak paham sudah lompat ke yang tinggi gitu ya. Iya. Biasanya seperti itu. Dan memang seperti dasar-dasarnya belum paham. Dan memang materi yang diberikan guru itu kan tidak semuanya itu tercover dalam soal itu. Kecuali kalau anak itu memang punya materi-materi lain yang dia punya sendiri di rumah. Misalkan mungkin dari perpustakaan atau mungkin dari materi-materi yang dari kakak kelasnya atau kakaknya. Tapi hal itu sebenarnya guru pun akan paham kok. Guru akan paham. Jadi misalkan dikerjakan hanya mampunya segini, ya kita bilang aja, Bu, anak saya mampu segini, bagaimana? Sudah. Gitu. Dan itu pun sudah sebagai prestasi bagi anak kalau dia bisa mengerjakan sendiri daripada mengerjakan orang tua. Iya, daripada dia ngerpe atau nyontoh apa gitu ya. Iya. Terus gini ya, biasanya ini ya anak-anak ya kita jadi orang tua biasanya ya. Anak itu kan kalau sudah mau ujian itu kan panik, stres, apalagi ujian akhir, UMPT sekarang bukan UMPT, apa jadinya? Ujian sekolah. Iya, kalau mau masuk perguruan tinggi itu apa namanya? SNPT. Nah itu biasanya kan mereka stres. Nah biasanya kalau mendekati
ujian-ujian kayak gitu ya, itu apa yang dilakukan biasanya supaya anak itu bisa mengoptimalkan apa hasil dari itu ya ujian akhir? Biasanya kan mereka stresnya tinggi tuh, apalagi mau kelulusan, kenaikan apa? Ya mungkin untuk yang pernah saya lakukan pada anak saya itu yang sekarang sudah sudah kuliah. Yang pertama, sebagai orang tua, itu biasanya kalau anaknya mau ujian, orang tua pun ikut panik biasanya. Duh, ujian. Bahkan stres juga. Iya. Akhirnya orang tua stres. Nah, kesalahan orang tua ini dilimpahkan kepada anak dengan cara marah-marah ke anak. Ayo belajar, ayo belajar. Maka anak lama-kelamaan stres juga akhirnya. Dan itu pun sebenarnya cara yang paling aman, kita beri pengertian pada anak, kalau saatnya belajar ya belajar, saat ibadah ibadah. Dan insya Allah dengan cara berzikir dan mengaji. Nah, anak saya itu alhamdulillah kalau dia sudah stres sampai maksimal, dia itu sholat, ngaji, berzikir itu aja. Dan jadi memang dengan berzikir itu minimal itu menenangkan pikiran. Nah, menenangkan pikiran. Satu, yang kedua, orang tua pun juga tenang juga. Oh, anak ngaji, aku stres, ya melo-melo akhirnya ngaji bisa akhirnya gitu. Iya. Nah, sebagai orang tua, ya berusaha menjaga kondisi mental anak, dan yang terakhir juga jangan lupa banyak-banyak berdoa untuk anak gitu. Ya kirim Fatihah untuk anak gitu. Iya, kalau saya memang ya. Apa? Saya pernah dikasih tahu itu gagal merencanakan itu merencanakan kegagalan gitu ya. Ya kalau memang apa ya, orang tua punya target. Kan kadang namanya orang tua kan, ada yang anaknya pengen kedokteran lah, ada yang pengen masuk gini gitu ya. Ya kalau memang mereka benar-benar pengen itu, ya direncanakan masa depannya. Ya mungkin ini saya juga ngerekomendasikan ke teman-teman atau apa. Nah kalau memang punya ngerancang masa depan anak jauh-jauh hari sebelumnya, kalau dia sudah les misalnya, kan dia pondasinya kan sudah oke. Biasanya orang-orang kan ada nggak yang les kan mepet-mepet sama ujian? Ya. Itu namanya belajar SKS itu namanya dulu itu. Terus gimana kalau gitu? Sebenarnya kalau untuk belajar mepet untuk ujian itu nggak masalah sebenarnya. Semampang anak itu memang kuat. Pondasinya kuat, tapi kalau pondasinya dia kurang kuat atau bahkan mendekati lemah, itu bahkan anak bisa malah mutung, malah ngeblank, bingung, malah kayak apa HP hang. Minimal itu kalaupun mau dileskan mendadak itu 3 bulan sebelum ujian. Oh, 3 bulan sebelum ujian. 3 bulan sebelum ujian, insya Allah mungkin sudah. Jadi itu sudah latihan soal aja ya paling ya? Latihan soal, ya mungkin 1 bulan itu materi dulu, yang memang mereka tidak mampu mencerna beberapa materi, kita bahas lagi, setelah itu baru latihan soal. Latihan soal. Iya. Oh ya Ruth, ini kalau misalnya ini ya, kan ada anak-anak yang memang cerdas, dia ingin ikut, pernah nggak nangani anak-anak yang mau ikut lomba olimpiade apa gitu? Sering. Pernah pengalaman. Terus gimana itu kalau anak-anak yang kayak gitu? Siapa tahu nih teman-teman kita ada yang punya anak kecerdasannya itu di atas rata-rata, itu gimana kalau nangani untuk anak-anak yang mau ikut lomba gitu? Kalau mau ikut lomba olimpiade itu biasanya ada beberapa tahapan. Yang pertama, anak itu pilihan dari sekolah. Yang kedua, sekolah itu menyediakan beberapa materi atau bahkan mungkin guru tutornya untuk memang mengkhususkan anak itu untuk disiapkan untuk olimpiade. Dan yang tahap yang ketiga itu biasanya sekolah itu mendaftarkan anaknya, sudah dipilih tapi dibiarkan. Artinya apa? Orang tua disuruh mendidik sendiri dengan cara mungkin yaitu mendidik sendiri, entah itu mungkin manggil guru les atau guru yang memang dikhususkan olimpiade. Cuma kalau untuk olimpiade itu tidak bisa 3 bulan, minimal itu 6 bulan, setahun itu baru bisa. Kenapa? Karena kalau olimpiade misalkan kelas 3 SD, itu pun yang dibuat soal tes itu
dari SMP, soal SMP, udah melampaui soal kelas anu ya? 4, 5, 6 soal SMP, dan itu pun sudah terbiasa seperti itu. Makanya kalau orang tua nggak paham untuk soal olimpiade, ya harus jelaskan, memang harus jelaskan, mau nggak mau. Iya. Dan guru lesnya sudah paham tentang itu. Dan guru lesnya memang guru les yang sudah biasa ngisi olimpiade. Selama ini gimana tentang anak didiknya Rudi, maksudnya prestasinya ada yang sampai apa saja, maksudnya yang anak didiknya Rudi yang di olimpiade, apa mungkin pernah ada yang juara? Ada. Dulu itu bukan olimpiade secara umum, ada yang itu apa, majalah atau mungkin buku kuak. Nah itu dulu di kuak, ya. SD, di salah satu SD swasta di Jember, itu dia sampai hampir ke Singapura. Hampir ke Singapura, berarti ya, internasional ya, udah seleksi nasional ya. Tapi hal itu banyak hal yang memang harus dijalani tahap-tahapannya. Ada yang juga olimpiadenya itu per kelompok. Jadi misalkan ada 3 kelompok, 3 orang, yang satu IPA, yang satu matematika, yang satunya mungkin ilmu umum. Dan jadi itu pun jadi itu. Hanya per kelompok itu. Cuma yang saya tangani biasanya hanya yang matematika saja untuk olimpiade. Untuk olimpiade. Selama ini sampai ada yang mau sudah hampir lolos ke Singapura ya? Ya. Cuma karena memang faktor biaya. Karena kalau ikut olimpiade seperti kuak atau mungkin yang hal-hal yang berbau suatu perusahaan, itu hasil perusahaan buku itu kuak itu, maka kita sebagai orang tua yang mempunyai anak yang ikut lomba seperti itu harus siap materi. Karena hal itu memang dibiayai sendiri sebenarnya. Kalau misalkan ada pelatihan di Bandung 2 minggu, itu orang tua harus sediakan dana, bukan sekolahnya yang kalau dia sudah punya prestasi gitu, itu ada nilai tambah nggak buat anaknya nanti suatu saat? Misalnya dia pernah juara kuak itu kan kalau sudah juara ditandingkan lagi tingkat kabupaten tingkat itu bisa untuk masuk di misalkan SD, masuk ke SMP bisa. Itu nanti dilampirkan sebagai prestasi akademik. Misalnya seperti itu. Nah, nanti itu akan diseleksi kan, diseleksi oleh sekolah itu. Cuma kan sekolah sekarang kan ada 3 mungkin ya. Yang pertama itu tentang prestasi, yang kedua itu tentang zonasi, yang ketiga tentang orang tua itu kerjanya di mana, atau mungkin domisili pekerjaan orang tua. Jadi misalkan kalau orang tua kita kerjanya di daerah Patrang, maka nanti itu bisa SMP daerah Patrang itu yang ngambil, atau anak itu dianggap zonasi dalam lingkup Patrang. Oh gitu ya, fasilitasnya gitu ya. Iya. Jadi luar biasa Ruth. Terus gini Ruth, ya ini kan kita sudah dapat banyak pencerahan ini tentang lika-liku pendidikan. Ya setelah saya tahu ini, ya memang saya merekomendasikan ini kan, ya terus terang zaman sekarang ini kan banyak ibu-ibu, bapak dan ibunya sibuk bekerja, jadi mungkin anaknya tidak sempat ada yang dampingi, ya Ruth ya, kan bisa memanfaatkan jasa les. Kemudian ada juga yang ibunya sebenarnya ada di rumah, tapi ya tidak mampu memahami. Maksudnya karena ketika mau ngajari anaknya merasa tidak paham, nah itu kan bisa memanfaatkan jasa kayak Rudi ini, jadi supaya bisa membantu untuk mengoptimalkan prestasi anak ya. Nah, Ruth ini gini. Ini sebagai penutup ya. Kalau kita sebagai orang tua itu mengoptimalkan potensi anak itu, mungkin bisa pesan lah ke orang tua. Itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, maksudnya sebagai orang tua, tapi dari sudut pandangnya Rudi. Kan Rudi juga jadi orang tua juga. Ini anaknya Rudi sekarang di mana? Kuliahnya? Di MIPA Fisika. Ini MIPA Fisika mana itu? UNED kan, nah itu artinya kan juga nggak banyak anak-anak yang bisa masuk ke situ. Nah itu kalau kita ingin mengoptimalkan potensi anak itu, pesan-pesannya apa kalau dari Rudi sebagai seorang pendidik les-lesan ini ya, yang sering setiap harinya nangani anak-anak. Terus gimana untuk orang tua ini, maksudnya untuk para orang tua, kira-kira pesannya gimana?
mungkin saya itu hanya sebagai apa ya, untuk anak saya saja itu. Jadi untuk yang pertama itu mungkin saya itu harus mengerti dulu anak ini karakternya bagaimana. Nah, cara mengerti anak itu karakternya bagaimana, ya kita harus paham dulu anak itu tiap hari itu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan siapa temannya gitu. Terus yang kedua mungkin potensi anak. Nah, kita menggali potensi anak. Potensi anak, dia maunya kemana? Faknya, apakah ke sosial, apakah ke ilmu akademik yang memang khusus dalam hal hitung lah. Hitung itu eksak ya, eksak. Dan yang terakhir, ya menurut saya itu kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga anak secara 24 jam, apalagi di luar, maka langkah kita terakhir kita pasrahkan kepada Allah dengan cara mendidik anak dengan agama, ya dengan kita mungkin dingajikan, dan yang terakhir itu bikin anak itu sholat, berzikir atau bahkan mengaji tanpa disuruh. Insya Allah ilmu yang mereka dapatkan dari sekolah akan juga bermanfaat bagi dia. Dan sebenarnya kan tuntutan orang tua itu terlalu banyak untuk anak sebenarnya. Iya, sedangkan anak itu kemampuannya tidak seperti apa yang diminta oleh orang tua secara umum. Jadi akhirnya anaknya mulai jadi SMP, SMA sampai kuliah pun saya lepas. Artinya lepas itu terserah kamu milih yang mana. Yang penting kamu nanti waktu kuliah enjoy. Bukan ayah yang milih, terserah dia. Ya, bukan ambisinya orang tua. Bukan ambisi orang tua. Dan kita sebagai orang tua hanya bisa menyemangati aja, menyemangati, mensupport, gitu loh. Dan tidak henti-hentinya kita selalu berdoa. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya Ruth ya. Ini tipsnya sangat berguna sekali. Dan insya Allah kalau teman-teman mungkin nanti punya anak yang ingin dileskan atau apa, nanti bisa hubungi Rudy ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Ya, semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa jadi amal jariah buat Rudy ya. Amin. Ya, sekian dari saya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.